Sejak industri EV naik daun, nama nikel juga naik daun. Semua orang tadinya nggak pernah dengar namanya nikel, sekarang tahu. Oh, nikel bang, yang buat bikin baterai mobil listrik. Yes, tambang nikel memang merupakan bahan baku untuk bikin baterai mobil listrik. Tapi bukan itu doang. Tapi kalau kita ngomongin nikel nih ya, kontroversinya adalah tujuan EV ini untuk mengurangi polusi. Tapi kita semua tahu, kalau kita nontonin dokumenter tambang nikel di Kongo misalnya, kita kan tahu seberapa kejam dan merusak lingkungannya itu. Pertanyaannya, kenapa kita sebagai orang Indonesia harus gedek juga dengan tambang nikel? Karena nikel ini merupakan minyaknya kita, ibarat Saudi punya minyak, kita punya nikel begitu loh. Banyak orang gedek sama nikel gara-gara EV-nya. Pertanyaannya, emang segede apa sih industri EV di dalam tambang nikel ini? Kecil. Majority dari nikel-nikel yang ditambang itu dipakainya buat bikin stainless steel. Yes, bukan buat EV. Lebih ke buat bikin tumbler gaul lo, pisau bedah di rumah sakit, pisau dapur. Nah itulah, itu merupakan dari industri nikel. Ya lagi-lagi, meskipun hilirisasi nikel ini tujuannya baik, tapi kita nggak bisa tutup mata juga nih bahwa pasti benar ada tambang-tambang nikel yang merusak lingkungan luar biasa. Itu fakta, jangan tutup mata. Tapi fakta bahwa industri nikel ini merupakan salah satu peluang Indonesia jadi negara global, negara yang bisa ya sedikit lebih maju, itu juga fakta. Jangan tutup mata juga. Perkara ada ormas dikasih izin tambang, itu lain cerita. Ya fakta lah, kita banyak lah ngelihat dokumenter pertambangan nikel yang benar-benar buzzing banget gitu loh. Pokoknya sing penting cuan. Ada, tapi tidak semuanya. Gimana logikanya? Logikanya begini, itu kan SJW bule, semuanya kan itu kan environmentalis semua gitu kebanyakan ya. Mereka itu sangat percaya dengan ESG-nya. Sampai banyak perusahaan-perusahaan yang katakan misal mau bikin baterai mobil listrik nih, mereka itu tidak mau beli bahan baku nikelnya dari pertambangan yang ilegal. Mereka hanya mau beli nikel dari pertambangan yang terbukti bukan dajal. Mobil kayak Volkswagen, kayak BMW, Mercy. Mereka nggak mau beli nikel dari pertambangan nggak jelas, nggak mau. Diintip dulu ini pertambangan beneran apa enggak. Karena ya ibarat helm kita ada yang SNI, ada yang DOT, lebih mahal lagi snail. Helm aja punya sertifikasi, tambang juga punya sertifikasi. Kalau ditambang, sertifikasi yang paling prestis disebutnya IRMA. Biayanya mahal, prosesnya pun lama banget, bertahun-tahun. Dan yang dicek banyak banget, ketat parah. IRMA ini merupakan Initiative for Responsible Mining Assurance. Ya ini semacam lembaga audit buat tambang lah, buat ngecek tambang ini kira-kira bertanggung jawab nggak nih sama kondisi sekitarnya. Dan si IRMA ini stakeholdernya itu kebanyakan NGO. Jadi dia bukan pengusaha tambang bikin asosiasi, bukan. Ya mungkin ada orang tambangnya, tapi kebanyakan NGO. Ya kalau lu tahu NGO, SJW bule itu kan ketat tuh orang-orang itu ya. Ya sebenarnya kalau pemerintah Indonesia dari Kementerian Lingkungan itu mau serius memperbaiki cita tambang nikel, ya lu gandeng lah auditor independen, lo monitor nih tambang-tambang nikel di Indonesia, monitor real time, jangan tahunan, monitor real time, pakai alat-alatnya, sambungin datanya, lu monitor real time, lu buktiin bahwa tambang nikel di Indo tidak seburuk apa yang orang-orang bilang gitu loh.